Untuk membahas apa yang terjadi lebih jauh, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog saya. Langsung di sini sudah ada warga dari TPS 85 Jakarta Timur, Mas Bagus Suryo Nugroho. Mas Bagus, selamat sore. Sore, Bu Afi. Baik, Mas Bagus, nanti kita akan bahas lebih jauh Anda sebagai warga dan juga petugas ya dalam TPS 85 itu. Sebagai warga di sana. Sebagai warga di sana nanti akan kita bahas sebenarnya seperti apa sih, apakah ada kejanggalan dari pasca pencoblosan atau bahkan mungkin sebelum atau saat pencoblosan. Kita harus jeda dulu Mas Bagus. Kita akan lanjutkan pemirsa usai kumandang azan maghrib berikut ini. Laporan tentang unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Sampai saat ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, yang sudah diunggah itu 358.775 TPS atau 358.775 TPS yang sudah diunggah. Nah, dari angka 2.325 temuan TPS yang salah konversinya tadi atau tidak tepat konversinya tadi atau formulir yang tidak terbaca by system secara tepat, sehingga kemudian model hitungan konversinya menjadi tidak tepat juga, itu kalau dibandingkan dengan yang sudah diunggah 358.775 itu kurang lebih 0,64% atau di bawah 1%. Sebenarnya bukan soal persentasenya yang ingin kami sampaikan, ingin kami tegaskan bahwa sistem Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah konversi atau sistem kurang tepat untuk membaca formulir yang sudah. Ya, baik. Pemirsa, penghitungan suara Pilpres menjadi battleground berikutnya usai pencoblosan. Penghitung suara menjadi hal yang sakral karena silap atau khilaf dalam menghitung suara bisa berakibat fatal. Kali ini Sirekap dituding memarkup hasil penghitungan suara paslon tertentu di beberapa TPS. Salah satu saksi mata yang menyaksikan hal ini bahkan sempat kemudian merekamnya. Sudah kami hadirkan di studio Mas Bagus Suryo Nugroho. Mas Bagus, halo. Halo. Selamat sore ya, sore, Mas Bagus. Tadi sudah mendengarkan, mungkin juga tadi sudah sempat melihat presentasinya seperti apa, informasi, nanti kita akan bahas lebih jauh. Mas Bagus juga akan ditemani oleh narasumber kita yang hadir melalui Zoom, Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi, selamat sore Mas Bagus. Ya, baik. Saya akan ke Mas Bagus terlebih dahulu. Mas Bagus, apa yang membuat Anda berani untuk mengungkapkan adanya kejanggalan atau kita katakan ketidaksinkronan data antara C1 dan yang ada dalam Sirekap? Betul. Jadi saya pemilih di KPS ada di Jati ya, di TPS 80-an itu dan saya tahu kalau tahun ini tuh ada sistem baru namanya Sirekap begitu. Jadi yang biasanya setiap tahunnya cuma ngitung Pilpres dan Pileg dan DPD, ini ada tambahan lagi informasi data. Nah, kita sebagai warga umum bertanya-tanya juga, ini apakah ngaruh ke perhitungan sampai akhir jadi sumber utama atau hanya sebatas media publikasi. Nah, informasinya nggak terlalu nyampe ke kita masyarakat pada umumnya gitu. Jadi oleh karena itu saya mendampingi proses yang melihat lah gitu yang dilakukan oleh para petugas di hari H sampai malam udah selesai semua perhitungan dan tibalah saatnya untuk mengupload ini ke aplikasi Sirekap. Dan ketika saya coba melihat aplikasi Sirekapnya, terjadi perbedaan ternyata. Jadi di yang ada di C pleno C hasil itu tertentu di paslon 1, 2, 3. Nah, hasil ada di Sirekapnya yang itu bisa dilihat di websitenya KPU itu terjadi perbedaan. Yang mana yang berubah? Nah, perbedaan itu terjadi di untuk TPS yang saya lihat ya waktu itu ya, itu memang case-nya jalan untuk yang paslon 1 dan paslon 2, Mbak Afi. Yang mana yang bertambah dan yang mana yang berkurang? Ya, jadi kalau yang di kasusnya untuk di TPS saya sendiri gitu ya, mungkin di TPS lain berbeda. Kejadiannya memang si TPS
calon nomor urut 1, paslon 1 yang berkurang dan yang paslon 2 itu bertambah. Tapi saya juga dengar juga dari tempat lain, ini nggak terjadi di hanya paslon 2 doang yang bertambah. Ada yang kejadiannya paslon 1 yang bertambah, ada juga yang paslon 3-nya bertambah juga. Oke, jadi sebenarnya angka yang berbeda lah ya dengan form C1 ini. Betul. Juga terjadi banyak di TPS dan tidak hanya, maksudnya terjadi ke banyak paslon. Betul, lebih dari satu paslon. Anda sebagai warga sempat yang kemudian akhirnya mengecek, melihat sendiri ada perbedaan antara C1 dengan Sirekap, apa yang Anda lakukan? Iya, saat itu waktu saya lihat ya ada perbedaan, maka ya respon ya saat itu kita udah capek-capek menemani proses perhitungan dan ketika proses penguploadan itu berbeda ya sontak langsung kaget saat itu ya. Dan kita kaget ya kita sebagai masyarakat berhak ya untuk memfoto kan, bahkan ada di undang-undang juga ya. Saya memastikan bagaimana seluruh masyarakat itu aware akan hal ini gitu. Karena bisa jadi ada panitia KPPS-nya mungkin kelupaan ya mau ngecek hal-hal detail itu nggak langsung kelihatan di luar soalnya itu, Mbak Afi, begitu. Oke, bisa Anda ceritakan sebenarnya apakah mungkin ada kejanggalan atau sesuatu yang mungkin berbeda gitu saat saat pencoblosan, termasuk sampai kemudian menghitung dan mengupload hasil dari C1 ke Sirekap. Apakah Anda menemukan itu? Ya, jadi kan kalau perhitungan ya seperti biasa kalau setelah seluruh selesainya mencoblos ada proses perhitungan, mulai dari perhitungan presiden, calon presiden, ada juga DPR, DPRD dan DPD. Nah, dari keempat ini semuanya harus diupload. Setelah diisi C hasilnya diupload semuanya. Nah, setelah diupload itu kan hitungnya satu-satu ya. Nah, di saat udah malam itu kita nggak lihat udah mau menutup seluruh dokumen-dokumennya. Nah, ceritanya mau audit dulu lah seperti itu. Dan setelah diaudit ternyata terjadi perbedaan gitu. Nah, itu yang jadi tanda tanyanya. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara yang hasil C hasil yang kita tulis dengan yang ada di aplikasi Sirekapnya KPU begitu. Warga lain juga menyadari itu? Warga lain menyadari, TPS sebelah saya juga melihat, TPS di satu kompleks saya juga persis merasakan dan menemui fenomena yang serupa. Oke, apa respon dari warga? Semua bertanya-tanya juga, ini jadi aplikasinya valid atau nggak valid, sah nggak sah gitu, dan fungsinya di sebagai apa sih Sirekap gitu. Karena yang nyampe di kami, masyarakat pada umumnya, ya dia sebagai sarana untuk nanti pihak kecamatan dan pihak atas provinsi itu ngitungnya pakai aplikasi Sirekap. Untungnya ternyata dari pihak KPU memberikan informasi kepada kita semua kalau ini hanya sebagai media publikasi. Jadi sebagai nampilin kepada masyarakat, oh seperti ini yang TPS yang tempat Anda mencoblos, berapa hasilnya, termasuk juga berarti sebenarnya membantu masyarakat untuk mengawasi penghitungan suara ini ya. Betul. Dan untuk masyarakatnya juga seperti Mas Bagus ini ikut mengawasi, makanya akhirnya diketemukan ada perbedaan angka ini gitu ya. Betul sekali. Saya akan tanya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, kalau tadi mendengar cerita singkat dari Mas Bagus yang ternyata juga terjadi di beberapa banyak TPS bahkan di luar kota atau bahkan berbeda provinsi. Di mana menurut Anda letak permasalahan kenapa ada angka yang berbeda antara C1 dengan yang bisa disimak atau dicari oleh warga informasinya di Sirekap? Ya, memang kalau dari Undang-Undang Pemilu sebetulnya proses penghitungan rekapitulasi suara pemilu itu, Undang-Undang Pemilu, itu prosesnya masih manual dan berjenjang. Jadi hasil resmi itu adalah yang dihitung secara manual gitu ya. Jadi dari TPS dibawa ke kecamatan, naik ke kabupaten kota, provinsi, nasional. Yang secara manual itu adalah hasil resmi. Tapi kemudian KPU membuat alat bantu yang namanya Sirekap. Nah, alat bantu ini menjadi penting karena apa? Karena proses yang manual berjenjang tadi kan cukup lama Mbak Afi. 35 hari maksimal kita untuk tahu hasil resmi. Sementara kita tahu masyarakat pasti udah nggak sabar siapa nih yang menang pemilunya gitu ya. Makanya sebetulnya dibuatlah yang namanya Sirekap. Nah, walaupun dia sekedar alat bantu Sirekap ini, tapi kalau tidak disiapkan secara maksimal, ya bisa terjadi seperti yang hari ini gitu. Bisa jadi mesinnya belum siap-siap amat gitu ya. Bisa jadi si aplikasinya ini belum bisa membaca betul gitu ya. Karena kan ini dia memfoto C1, di C1 itu kan ditulis tangan ya oleh anggota KPPS. Tulisan tangan itu kan modelnya macam-macam. Karena kan anggota KPPS ini tidak diinstruksikan untuk misalnya menulisnya tuh model menulis angka digital itu yang 7 segment yang kotak-kotak itu. Tapi kan ya gaya menulis orang beda-beda. Nah, jangan-jangan aplikasi Sirekapnya belum mampu
membaca jenis tulisan yang berbeda-beda, ini mungkin bisa disebabkan dari simulasinya yang kurang masif gitu ya. Mungkin Ya. sudah dilakukan oleh KPU simulasinya sekali dua kali, tapi kan nggak cukup karena TPS kita tuh 800.000 gitu ya. Dan yang Ya. namanya penggunaan teknologi ini kan simulasi itu harus terus-menerus, bukan sekedar tadi bagaimana aplikasinya bisa membaca gambar, tapi juga misalnya bagaimana aplikasinya nih tahan terhadap serangan, kebersihan cybernya seperti apa. Nah, itu sebetulnya perlu dimaksimalkan walaupun aplikasi ini bukanlah hasil resmi, tapi alat bantu tadi untuk publikasi, publik bisa mengawasi gitu ya. Lalu juga kita sebagai masyarakat bisa lihat gambarannya seperti apa sambil kita menunggu hasil resminya. Baik, tapi apakah kalau kemudian akhirnya karena mungkin Anda katakan mungkin aplikasinya tidak siap untuk membaca berbagai macam tulisan tangan sehingga angka juga akhirnya berbeda gitu. Apakah Anda lihat dugaan secara kesengajaan terjadi penggelembungan, Mbak Ninis? Nah, ini sebetulnya yang kita khawatirkan. Akhirnya kan masyarakat jadi curiga gitu ya dengan proses rekapitulasi ini. Apalagi ini proses kompetisinya sangat ketat. Satu suara itu kan sangat berharga gitu ya. Semua berebut untuk ya dapat satu suara ini. Nah, ini kompetisinya sangat ketat. Kalau kemudian dengan si rekap ini ya, apalagi dengan ditambah disinformasi, publik juga masih banyak yang belum tahu bahwa ini bukan hasil resmi. Hasil resminya tetap nunggu yang manual tadi, yang dihitung oleh KPU secara manual dan berjenjang. Kemudian publik akan menaruh curiga. Ini pengalaman 2019, Mbak. 2019 kan pakai namanya situng. Ada masalah yang sama nih. Salah tulis, salah input, dan lain sebagainya. Kemudian kan penyelenggara pemilunya yang diserang. Oh, KPU-nya curang, KPU-nya berpihak. Dan kalau kita ingat kan 2019 pasca diumumkan hasil pemilu, lalu terjadi demo besar-besaran. Kan kita nggak ingin itu terjadi lagi gitu ya. Makanya KPU-nya perlu cepat nih jelasin kepada publik. Jadi memang si rekap ini ada pengembangnya. Nah, dalam menggunakan teknologi dalam pemilu, jangan cuma si pengembangnya saja yang paham bagaimana kerjanya si teknologi ini. KPU-nya juga perlu paham sehingga dia bisa menjelaskan ke masyarakat. Masyarakatnya juga perlu paham. Dan juga stakeholder lainnya, peserta pemilunya juga harus paham nih cara kerjanya seperti apa gitu untuk meminimalisir kecurigaan yang terjadi tadi. Ya, baik. Mas Bagus, apa respon atau upaya yang dilakukan oleh warga yang akhirnya karena ditemukan adanya perbedaan ini, warga akan apa langkahnya? Memintai keterangan ke pihak mana untuk menjaga suara mereka tentunya? Ya, jadi yang saya tanyakan ya, waktu itu saya tanya ke pihak anggota KPPS di TPS setempat, setelah terjadi perbedaan ini, mereka nggak langsung nge-submit atau mengumpulkan laporannya gitu, karena mereka melihat sendiri ada perbedaan. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh panitia setempat itu, mereka mencoba, yang setahu saya, dia mencoba mengklarifikasi ke pihak level kelurahan atau kecamatan begitu ya, dan menunggu apa instruksi yang harus dilakukan. Nah, sambil mencoba itu ya kita berasumsi saat itu ya udah ya para saksi, para saksi dan seluruh yang menonton warga setempat, ya udah intinya ditulis dulu aja semuanya selengkap-lengkapnya seperti metode yang kami lakukan pada tahun 2019, berarti ya seluruh C hasilnya, C pleno, seluruhnya lengkap. Nah, lalu berhasil nggak berhasilnya si rekap ini ya ini belakangan. Ya, yang penting datanya diamankan dulu. Datanya aman. Dan semua pihak memegang data yang sama nih. Semua pihak memegang data yang sama betul antara pihak KPU, KPPS, saksi dan Panwas. Oke, baik. Mbak Ninis, terakhir dari Anda apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat seperti Mas Bagus ini mungkin yang juga ingin membantu mengawal suara mereka. Apakah langkah yang dilakukan Mas Bagus dan juga warga di sekitar itu langkah yang tepat atau mungkin Anda punya saran yang lain? Iya, saya sepakat Mbak bahwa kita sebagai masyarakat juga perlu merekam gitu ya, dalam artian memfoto. Kita punya dokumentasinya. Dan sekarang kan juga sudah banyak platform-platform yang dibikin oleh masyarakat sipil gitu ya, sebagai pembanding proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Ada kawal pemilu, ada jaga suara, ada jaga pemilu dan lain sebagainya. Ini aplikasi yang bisa digunakan oleh publik sehingga kita sebagai warga nih nggak sekedar menunggu hasil resmi, tapi kita juga ikut kontrol gitu ya. Ini kan bagian partisipasi kita. Kita kan bukan cuma sekedar pemilih yang datang kemarin ke TPS terus pulang, tapi kan kita juga ingin menjaga kemurnian suara kita gitu ya. Jadi mari dalam waktu 35 hari ini ya kita sama-sama menjaga suara kita gitu.
Ya, jangan lelah untuk menjaga suara kita karena itu juga akan menjaga hasil atau legitimasi dari pemilu ini. Terima kasih banyak Mbak Ninis, Mas Babu terima kasih banyak untuk bergabung bersama kami di Metro TV. Baik, salam tetap semangat menjaga suara para warga di TPS Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.